Bab 2107. Kamu tidak perlu khawatir dengan tindakanku. Menghadapi sisi depan dan belakang kedua orang ini, Tuan Iblis mendesis dan meraung. Saat benang-benang ini hendak menembus energi iblis dan meraih tubuh dirinya, dia memancarkan kekuatan terakhirnya. Satu kepala tiba-tiba menghancurkan garis pertahanan kerohanian Febrina Tang, dan tiba-tiba tergelincir kembali ke laut kesadaran Febrina Tang, kemudian sosok itu menghilang. Tidak tertangkap. Erikin sedikit mengernyit. Tapi Erikin menarik sutra pengendali iblis ini ke 4 sudut formasi. Tiba-tiba, energi iblis terus-menerus ditarik keluar dari sutra pengendali iblis di sepanjang alis Febrina Tang. Tampak jelas, Tuan Iblis ini tidak sepenuhnya melepaskan diri dari kendali formasi, tetapi tidak tertangkap dalam satu kali ini. Ini dianggap sukses atau gagal? Erikin sedikit ragu-ragu. Mengeluarkan token, Erikin langsung menghubungi Fedrisu. Metode penangkapan ketua iblis diajarkan oleh Fedrisu, sukses atau tidak, tentu dia akan tahu dengan sangat jelas. Dan segera, Fedrisu menanggapinya. Bagaimana, Erik, apakah iblis hitam berlengan 8 ini sudah selesai ditangani? Fedrisu sedang terbang dengan bosan di alam liar saat ini. Ada lapangan salju tak berujung di sekitar, dan bahkan iblis monster pun sulit ditemukan. Master Guru marah kemarin dan meminta murid-muridnya untuk mencari sosok iblis. Jika dia masih tinggal di sekte, itu tampak jelas merupakan tindakan cari mati. Kemarin sudah dimarahi oleh tetua berambut hitam, dan jika hari ini masih bermalas-malasan di tempat tinggal sendiri, mungkin saja Master Guru yang marah langsung mengusir dari pintu guru. Tapi ketua iblis sulit ditemukan, lagi pula, yang diinginkan Master Guru adalah ketua iblis tingkat atas. Kemana dirinya harus pergi mencari dalam waktu 1 bulan ini? Lebih baik Fedrisu mengikuti kata hati saja, mencari di hutan belantara yang tidak berpenghuni, berjalan-jalan sesuka hati selama sebulan, kemudian kembali melaporkan hasil kerja, maka semuanya selesai. Ini juga banyak dilakukan oleh kakak dan adik seperguruan secara pribadi. Oleh karena itu, setelah mengetahui perubahan token transmisi suara, Fedrisu dengan santai memanggil kapal terbang, duduk di dalamnya, dan dengan santai mentransmisi suara bersama Erikin. Aku menangkap sebagian energi iblis, tapi subjeknya lolos. Erikin berbicara singkat dengan Fedrisu tentang apa yang terjadi. Sutra pengendali iblis hanya menjerat energi hitam di luar tubuh, sama sekali tidak menangkap anggota tubuhnya. Fedrisu juga mengerutkan kening mendengar ini. Erik, standar formasimu ini masih kurang. Iblis hitam berlengan 8, meskipun 1 tangannya telah dipatahkan oleh Erikin, dia masih memiliki 7 tangan, ditambah kepala dengan 2 kaki. Dengan kekuatan formasi ini, begitu banyak benang sutra pengendali iblis, setidaknya bisa menjerat tubuh kecil ketua iblis ini. Alhasil hanya menarik energi iblis. Apakah itu dikarenakan tingkat standar formasiku yang masih kurang? Erikin merasa tidak berdaya. Tetapi dia merasa telah mencapai kontrol yang hampir sempurna, tetapi ketua iblis terlalu kuat dan terlalu cepat. Lupakan saja. Lagi pula kamu di tingkat fase transendensi, memintamu menangkap ketua iblis fase penilaian, bahkan dengan kerja sama dari seniormu, memang sedikit menyulitkanmu. Fedrisu tidak mengatakan apa-apa. Ketika Erikin mengendalikan formasi, dirinya juga tidak melihat, mungkin timbul kesalahan yang lebih besar. Lalu senior, bagaimana sekarang? Erikin melirik Febrina Tang yang terus-menerus terjerat dengan ketua iblis dengan mata tertutup, lalu bertanya. Meski rasanya sayang sekali tidak bisa menangkap tubuh ketua iblis dalam 1 tarikan nafas. Tapi selama ada energi iblis, itu akan sangat mudah. Jangan lupa, Sekte Setan 7 Jiwa kita mengkhususkan diri dalam pelatihan kemelekatan jiwa, caranya masih banyak.
Fedri Su tersenyum percaya diri dan berkata, kamu tidak boleh melepaskan benang sutra pengendali iblis ini. Benda seperti itu masih ada, meskipun tidak bisa menarik ketua iblis keluar, tetapi juga bisa menjalin kontak dengan ketua iblis, agar kita bisa dengan mudah mengikuti petunjuk tertentu. Kalau begitu, kamu tahu cara memurnikan obat, dan tingkatnya tidak rendah. Aku akan memberitahu metode yang cocok untukmu. Fedri Su berkata, menyampaikan secercah informasi kerohanian. Eric Kin meliriknya, itu semacam resep obat pil iblis. Sepertinya ini adalah pil racun. Eric Kin berkata, benar, memang pil racun, tapi ini adalah iblis hitam berlengan 8, sangat ampuh. Kamu hanya perlu memurnikan 4 pil racun itu, lalu menghancurkannya dan menempatkannya dalam formasi di sekitar darah binatang. Biarkan toksin mengikuti energi iblis di benang sutra pengendali iblis dan menembus ke dalam tubuh ketua iblis. Setelah beberapa saat, ketua iblis secara alami mati karena racun, maka masalahnya selesai. Senior, racun ini tidak akan mempengaruhi tuannya, kan? Eric Kin berkata. Meskipun pil racun ini mengikuti energi iblis masuk ke dalam tubuh tuan iblis, tetapi itu juga merupakan laut kesadaran Febrina Tang. Tidak masalah, benda ini 99% aman. Gunakan saja, Fedri Su berkata santai. 99%. Masih ada kemungkinan bahaya. Eric Kin mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Dirinya masih membutuhkan Febrina Tang untuk pelatihan api sejati Dharmakaya. Jika dalam bahaya, bukan hanya tidak bisa menjelaskannya kepada Jesse Tang, dirinya juga akan mengalami kerugian. Aku mengatakan 99% karena hanya ada satu kemungkinan untuk gagal, yaitu ketua iblis ini, iblis besar di atas tingkat tertentu ini. Fedri Su menjelaskan. Tapi jika tidak perlu tapi, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Jika racunnya tidak efektif selama 3 jam, kamu bisa mencariku lagi. Kamu tidak perlu khawatir dengan tindakanku. Tidak mendengarkan apa yang Eric Kin katakan, Fedri Su langsung berkata dengan tegas. Tapi dia percaya, seharusnya tidak ada kecelakaan seperti itu. Bersambung.